Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini diambil dari Kolose pasal 2 ayat 20, 21 dan 22. Saya bacakan ayat-ayat ini. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Saudara sekalian, seringkali kita takut dengan hal-hal yang mendatangkan celaka bagi diri kita sendiri. Misalnya kita melakukan hal-hal yang dikatakan oleh dunia ini. Kamu tidak boleh melakukan itu, nanti dimarahi oleh Tuhan. Kamu jangan pergi ke sana, nanti kamu terkena roh-roh yang berasal dari dunia ini. Dan ketakutan-ketakutan seperti itu sebetulnya berkaitan dengan masalah penaklukan diri. Bicara tentang penaklukan diri ini, kita teringat kepada seorang tokoh dunia namanya adalah Mahatma Gandhi. Dia telah menaklukkan dirinya pada apa yang disebut dengan komitmennya untuk kemerdekaan India. Gandhi banyak menghabiskan waktunya untuk menguji dan memperkuat komitmennya terhadap kebenaran, keadilan, dan disiplin. Dan melalui penolakannya terhadap kekerasan dan penerapan pada disiplin yang sangat kuat, maka Mahatma Gandhi itu berhasil memberikan suatu pengaruh yang luar biasa terhadap seluruh dunia. Nah, apa yang dia lakukannya ini tentu mirip dengan apa yang dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ini, yaitu tentang penaklukan diri. Namun demikian, dalam Kolose pasal 2 ini, konsep penaklukan diri ini seringkali diterjemahkan atau dimengerti dalam konteks yang lebih luas berkaitan dengan praktek-praktek asketis dan regulasi diri yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Nah, ayat ini dalam konteks suratnya kepada jemaat di Kolose itu membahas tentang melepaskan diri dari aturan-aturan dunia atau tatanan dunia yang tidak lagi terikat kepada kata-kata atau kepercayaan-kepercayaan manusia, aturan-aturan yang ketat dari orang yang kelihatannya bijak, tetapi sebetulnya tidak memiliki nilai yang mengekang hawa nafsu. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini dikatakan bahwa dalam terjemahan yang lain dikatakan, jikalau kamu telah mati bersama dengan Kristus terhadap roh-roh dunia, mengapa kamu masih mau tunduk kepada peraturan-peraturan dunia seperti yang sudah disebutkan tadi? Jangan ini, jangan itu. Paulus dalam konteks ini menggunakan istilah mati bersama dengan Kristus untuk menggambarkan pemutusan hubungan dengan cara-cara hidup duniawi yang lama, termasuk praktek-praktek yang bersifat ritual, yang bersifat di luar Kristus, yang tidak membawa perubahan sejati dan sifat batinnya seseorang. Penaklukan diri dalam konteks ini bukanlah mengacu pada usaha manusia melalui disiplin yang ketat atau penyangkalan diri yang ekstrim, tetapi melalui penaklukan diri atas prinsip-prinsip aturan dunia yang tentunya tidak membantu dalam pertumbuhan rohani atau dalam menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Kristus. Paulus menginginkan jemaat Korintus untuk menyadari bahwa kehidupan mereka sekarang ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber pada Kristus, bukan dari tradisi manusia yang tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar mengubah hati dan pikiran. Dan ini merupakan sebuah ajakan untuk hidup
dalam kebebasan yang diberikan oleh Kristus, bukan dalam perbudakan atau aturan-aturan yang berorientasi pada penampilan ketuhanan Yesus, tapi tidak berpengaruh terhadap kebenaran batinia. Kiranya firman Tuhan dapat menolong kita untuk mengembangkan kehidupan rohani kita yang berpusatkan pada pikiran-pikiran Kristus dan bukan pada apa yang dikatakan oleh dunia ini yang menimbulkan ketakutan, tapi sebetulnya tidak membawa pengaruh pada pertumbuhan rohani kita atau hubungan kita dengan Kristus. Tuhan memberkati.